Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmi Hibatullah. Saya mahasiswa PPG Calon Guru gelombang 2 tahun 2024 di Universitas Pakuan. Pada kesempatan ini, saya akan berkampanye praktik baik untuk memenuhi UAS Perspektif Sosial Kultural dalam Pendidikan Indonesia. Pada praktik pengalaman lapangan atau PPL1, saya berkesempatan untuk menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 11 M11 SMAN 1 Kota Bogor. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding adalah suatu teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan sejumlah bantuan. Kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut hingga pada akhirnya peserta didik dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Nah, scaffolding adalah teknik atau strategi mengajar dengan jalan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif seorang peserta didik. Yang mana peserta didik mengalami kesulitan menguasai materi dalam pembelajaran bahasa Inggris atau mata pelajaran lainnya akan mendapatkan bimbingan yang lebih. Scaffolding tersebut sangat berkaitan dengan Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development oleh Vygotsky diartikan sebagai serangkai tugas yang selalu sulit dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang lain yang lebih mampu seperti guru atau melalui kerjasama dengan teman sejawat. Penerapan scaffolding. Penerapan scaffolding di kelas 11 M11 pada materi descriptive text dengan menggunakan model Genre Based Approach atau GBA karena pada model tersebut terdapat sintaks scaffolding. Aktivitas dalam penerapan scaffolding yang saya lakukan yaitu pertama, membangun pengetahuan awal yang mana ini akan menjadi fondasi peserta didik untuk memahami materi. Selanjutnya yang kedua, pemodelan teks yang mana guru memberikan bantuan untuk memahami dalam pemahaman materi tersebut dalam menggunakan latihan, dialog, atau apapun itu. Yang ketiga, konstruksi teks bersama. Guru memberikan pengelompokan pada peserta didik untuk membuat sebuah teks yang mana diberikan bantuan oleh guru dalam berkelompok. Lalu, yang keempat atau yang terakhir yaitu konstruksi teks independen. Peserta didik membuat teks secara mandiri. Hasil yang dicapai dalam penerapan scaffolding. Yang pertama, peserta didik aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan dengan adanya diskusi kelompok. Yang ketiga, kemampuan peserta didik dalam memahami materi dan memecahkan masalah meningkat. Yang keempat, peserta didik berani dalam menyampaikan hasil diskusi sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Lalu yang terakhir atau yang kelima, peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman. Baik, itu saja kampanye praktik baik yang saya sampaikan dalam penerapan scaffolding yang mana akan memberikan student center dan juga akan memberikan kenyamanan, aman terhadap peserta didik. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.